Assalamualaikum, jumpa lagi dalam mata pelajaran IPA bersama Ibu di kelas 9. Kali ini kita akan mempelajari istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Yang pertama, ada parental. Parental adalah induk atau orang tua atau individu jantan dan betina yang melakukan persilangan, dilambangkan dengan huruf P kapital. Itu berasal dari kata parent. Yang kedua, filial. Filial adalah keturunan atau anak atau hasil persilangan, dilambangkan dengan huruf F kapital. Jika keturunan ke-1 dilambangkan dengan F1, jika keturunan kedua dilambangkan dengan F2. Yang ketiga adalah gen dominan, yaitu sifat yang muncul pada keturunannya atau sifat yang kuat. Contohnya, bunga warna merah disilangkan dengan bunga warna putih. 100% keturunannya bunga berwarna merah, maka sifat merah ini merupakan gen dominan karena dia bersifat kuat dan menutupi sifat warna putih. Lawan dari gen dominan adalah gen resesif, yaitu sifat yang tidak muncul pada keturunannya atau sifat yang lemah atau sifat yang tertutupi. Contohnya seperti pada sama yang tadi, bunga warna merah disilangkan dengan bunga warna putih, 100% keturunannya merah, tidak ada yang putih, maka sifat putih ini merupakan sifat yang lemah karena dia tertutupi oleh warna merah, sehingga warna putih ini merupakan gen resesif. Yang berikutnya adalah gen intermediate atau gen pertengahan. Sifat gen ini tidak dominan juga tidak resesif karena sama-sama kuat. Contohnya, bunga warna merah disilangkan dengan warna putih, 100% keturunannya bunga merah muda. Merah muda ini merupakan perpaduan dari warna merah dan warna putih. Maka merah muda ini adalah gen intermediate. Jadi tidak ada yang kuat, tidak ada yang lemah, tapi sama-sama kuat. Yang berikutnya adalah alel. Alel adalah sepasang gen yang homolog. Contohnya, M besar, M kecil, maka alelnya adalah M besar dan M kecil. T besar, T kecil, maka alelnya adalah T besar dan T kecil. Berikutnya fenotip, yaitu sifat menurun yang nampak dari luar, dan sifat ini bisa diamati dengan panca indera. Contohnya, warna kulit, ada yang gelap, ada yang bule gitu ya, itu kan bisa diamati oleh mata. Ukuran buah, ada yang besar, ada yang kecil. Ukuran batang, ada yang tinggi, ada yang pendek. Rasa buah, ada yang manis, ada yang masam. Semua ini bisa diamati oleh panca indera, maka ini adalah sifat fenotip atau sifat tampak. Lawannya adalah genotip. Genotip adalah sifat menurun yang tidak nampak dari luar, biasanya dilambangkan dengan huruf. Contohnya, sifat tinggi genotipnya T besar, T besar. Sifat pendek tidak jadi P kecil, tapi karena pendek ini lawan dari tinggi, maka genotipnya hurufnya huruf T juga, tapi huruf T kecil, T kecil, T kecil. Sifat merah genotipnya M besar atau M besar, M kecil. Sifat putih genotipnya dilambangkan tidak P kecil, tapi M kecil, karena putih ini merupakan sifat lain dari warna bunga misalnya. Yang berikutnya adalah homozigot ya. Homozigot adalah pasangan gen dengan alel yang sama. Contohnya H besar, M besar,
B besar B besar, H kecil M kecil atau B kecil. Jadi homozigot ini dilambangkan dengan huruf yang sama dan jenis hurufnya juga. Kalau kapital dua-duanya kapital, kalau huruf kecil dua-duanya huruf kecil. Yang ke-10 adalah heterozigot. Ini pasangan alel dengan gen yang berbeda. Contohnya M besar M kecil, B besar B kecil, H besar H kecil, T besar T kecil. Jadi yang heterozigot ini dilambangkan dengan satu huruf kapital dan satu huruf kecil dari huruf yang sama. Istilah yang berikutnya adalah monohibrid. Monohibrid adalah persilangan antara dua individu sejenis dengan memperhatikan satu sifat beda. Contohnya, persilangan tanaman bunga mawar merah dengan bunga mawar putih. Jadi yang diperhatikan hanya satu sifat, yaitu warna bunga yang merah dan yang putih. Istilah yang berikutnya yaitu dihibrid. Kalau ini adalah persilangan antara dua individu sejenis, yang satu spesies maksudnya, dengan memperhatikan dua sifat beda. Contohnya, persilangan tanaman ercis biji bulat warna kuning dengan ercis biji kisut warna hijau. Jadi yang di sini adalah yang diperhatikan dua sifat. Yang pertama bentuk biji, sifat yang kedua adalah warna biji. Jadi itu persilangan dihibrid. Yang terakhir adalah galur murni. Galur murni adalah keturunan yang memiliki sifat sama dengan induknya. Contohnya, M besar disilangkan dengan M besar juga. Maka keturunannya, filialnya yang generasi pertama tentu akan memiliki genotip M besar. Maka ini disebutnya galur murni. Nah, itu istilah-istilah yang harus kalian kenal dalam proses pewarisan sifat. Istilah-istilah itu akan diterapkan dalam persilangan dihibrid, monohibrid yang akan dibahas dalam video berikutnya. Terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.